Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan ya, baik itu secara jasmani maupun rohani, serta diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru ya. Saya mulai untuk harinya hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis. Kalau tanggalnya ya tanggal 6, tanggal 7 sampai tanggal 8, tentunya masih di bulan Februari tahun 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema. Saya nanti akan mendeteksikan inilah letak harapan yang terwujud. Sekali lagi, inilah letak harapan yang terwujud. Ketika saya mengatakan inilah letak harapan yang terwujud, ya berarti kan tetap masih ada tiga faktor, yaitu mengenai asmara, mengenai pekerjaan ataupun keuangan. Nanti di manakah letak harapan kalian itu yang bisa terwujud, yang bisa kalian rasakan. Kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, biar tidak bingung ya silakan ditonton ya, jangan di skip-skip ya, agar tidak terjadi untuk salah memahami. Di poin terakhir sering saya selalu mengatakan, apapun uploadan tradingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general. Energinya luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, bukan yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, amin kan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, karena ini kan luas, saya nggak tahu nama kalian. Nah beda lagi, ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi ataupun konsul secara privat ya. Dengan demikian saya akan bisa mengetahui sedikit info dari kalian, maka kalian yang konsultasi secara pribadi akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat dan lebih tepat. Alhamdulillah sampai saat ini sudah banyak sahabat dari Ruang Batin ya, semakin hari semakin banyak yang konsultasi. Next lanjut sahabat ya, setelah sudah Libra, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Oke, kita lihat setelah Libra. Di sini ada Aries, artinya Aries akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke, kita lihat untuk asmara Aries dulu 3 hari ke depan.
Aries ya, untuk asmara kartu utama kalian muncul petunjuk Four of Cup, ada 4 cup ya. Itu ada 4 cup, 1 cup lagi muncul di awan kecil sama orang yang sedang duduk beristirahat di bawah pohon. Dikonfirmasi sama kartu The Emperor, ada raja tua duduk sambil memegang tongkatnya. Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Aries ya. Ini kelihatannya asmara kalian lagi kurang baik-baik saja ini untuk sahabat Aries ya. Artinya apa? Artinya di sini kalian masih mengalami sebuah problem, masih mengalami sebuah konflik di sini untuk mencapai tahap kestabilan, mungkin secara kebahagiaan, keharmonisan, saling menyayangi, saling pengertian. Ini kelihatannya kalian masih sulit untuk mencapai salah satunya ataupun bahkan untuk mencapai semuanya. Makanya di sini tergambarkan kelihatannya sahabat Aries ini mungkin akhir-akhir ini ya, ataupun mungkin dulu ataupun kemarin bahkan sampai saat ini, akhir-akhir ini sering adanya suatu pemikiran, sering adanya suatu renungan, bahkan kalian selalu dibikin capek, dibikin lelah, baik secara pemikiran maupun secara hati di sini, secara tindakan lah. Gitu. Kenapa saya mengatakan kalian apa ya istilahnya itu bermasalah di sini dan selalu memikirkan? Karena jelas kalian dikonfirmasi sama kartu The Emperor. Ini artinya apa? Artinya di sini bahwa kalian sedang adanya suatu kekonsentrasian, sedang mungkin ada sebuah kefokusan untuk merubah sebuah rencana gitu loh. Mungkin kalian mempunyai keinginan untuk merubah sebuah rencana sobat. Mungkin kalian merasakan rencana yang dulu tidak berhasil ataupun sempat berhasil tapi ada masalah dan kalian di sini ingin memperbaiki gitu loh. Makanya saya barusan mengatakan ini kelihatannya banyak dari sahabat Aries ini yang ingin mempunyai ataupun ingin mengubah rencana baru ya, ingin mengubah strategi baru agar bagaimana mendapatkan suatu asmara yang stabil, suatu asmara yang sedang diinginkan. Kenapa saya mengatakan asmara kalian sedang bermasalah? Maaf, kenapa saya mengatakan kok kalian itu selalu merenung, selalu ada suatu kepikiran karena jelas di sini loh, adanya suatu kekonsentrasian. Nah, cuman saran saya di sini sahabat Aries, ketika ada masalah boleh kalian berpikir, tapi kalian harus dikasih waktu jeda ya ataupun waktu istirahat. Jangan diforsir nanti kalian bisa sakit di sini sobat. Nah, seperti itu ya, karena di sini energinya banyak yang drop ini, banyak yang tidak kuat energi Aries karena memang terhantam gitu loh. Mungkin ketika kalian masih merasakan, ya saya masih kuat berpikir, segera ingin mendapatkan sebuah solusi, ya memang tidak terasa lambat laun kalian akan sakit nanti di sini. Akan drop, akan menyerap energi kalian. Karena kalian kan berpikir terus, dihantam masalah, tidak ada ketenangan. Nah, seperti itu ya. Jadi yang jelas kelihatannya asmara Aries ini kelihatannya apa ya masih bermasalah gitu loh di sini. Mungkin dulu ataupun kemarin ini belum terselesaikan. Bahkan di sini mungkin masalah ini nantinya baru. Gitu loh. Maksudnya baru itu ya mungkin kemarin kalian sempat stabil, di 3 hari ke depan ada masalah gitu loh. Itu yang saya maksud masalah baru. Atau juga masalah yang lama tapi belum terselesaikan. Makanya di sini tergambarkan Aries ini terkadang banyak adanya suatu renungan, sahabat Aries ini ada suatu pemikiran ingin segera menyelesaikan masalah dan ingin segera merubah taktik ataupun formasi ataupun merubah strategi baru ataupun mengubah rencana baru. Nah, seperti itu ya. Jadi jelas tidak mungkin ketika Aries ini asmaranya lagi terbaca baik-baik saja, stabil-stabil saja, tapi di sini muncul The Emperor itu sangat tidak mungkin cepat, gitu loh. Karena 89% ya ketika memang kartu utama mengatakan di sini ada suatu kesusahan, ada suatu pemikiran, ya renungan. Berarti apa? Ya berarti memang bermasalah. Nah, gitu loh. Makanya muncul kartu The Emperor. Ini menandakan bahwa asmara kalian sedang bermasalah dan kalian ingin mengubah rencana baru, ingin mengubah strategi baru ataupun taktik baru untuk bisa menyetabilkan masalah kembali. Agar bisa damai lagi, agar bisa harmonis lagi, bisa dingin lagi. Itu yang kalian harapkan. Seperti itu sobat ya. Oke, kita lanjut dulu di pekerjaan ataupun karir. Aries untuk pekerjaan ataupun karir, kartu utama kalian muncul petunjuk Five of Pentacles ya. Five of Pentacles 5 koin. Itu seperti koinnya itu seperti di dalam rumah ataupun terhalang kaca ya, sama seorang yang sedang membawa tongkat sakit ya. Dikonfirmasi sama kartu The Magician. Ada seorang sedang mengangkat tongkat ya. Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Aries ya. Ini hampir sama ini ya. Aries ini memang banyak juga yang selain dikeluhkan asmaranya, ini sahabat Aries ini banyak yang dikeluhkan seputar pekerjaan ataupun karir. Ya di sini. Mungkin apa ya? Sulit adanya kestabilan,
mungkin bisa dikatakan belum ada kestabilan. Kenapa kok seperti itu gitu loh. Nah, ini jelas karena memang ada suatu dinding penghalang sobat di sini sobat. Nah, coba ini sahabat Aries lihat ya. Itu kan Pentecost ya, ada koin itu. Koinnya di dalam seperti di dalam rumah ataupun di ruangan kaca. Itu kan artinya apa ya? Kerezekian ataupun kestabilan ataupun keinginan tentang pekerjaan ataupun karir ini terhalang. Nah, seperti itu. Ini terhalang. Makanya di sini kalian kesulitan. Ibarat orang berjalan itu kalian tertati-tati, kalian terseok-seok untuk mendapatkan hasil di sini. Seperti itu ya. Cuman saran saya di sini ketika sahabat Aries ini merasakan oh ya memang saya terpuruk. Oh ya memang saya sulit adanya suatu bangkit, apalagi perkembangan, apalagi pengejaran target. Ya saran saya sikapi dengan batinia, selesaikan secara spiritual, selesaikan secara religi kalau bisa netralkan. Karena di sini kartu ini memesankan kalian jangan sampai salah jalan, jangan sampai salah arah. Nah gitu loh. Ketika kalian pikirkan secara logika ini sudah nggak masuk, ini sudah nggak nyambung. Nah gitu loh. Makanya di sini warning jangan sampai salah arah. Karena masalah ini di luar logika ya selesaikan secara spiritual, secara religi, pendekatan doa dan suatu ikhtiar-ikhtiar itu akan bisa bagus gitu loh. Kenapa saya mengatakan kok kalian itu sulit ya? Khususnya di faktor pekerjaan. Sulit bangkit, sulit berkembang meskipun tidak semuanya. Ini kebanyakan besar ya. Kalian mengalami kesulitan. Kenapa kok seperti itu? Karena jelas sobat. Di sini kalian dikonfirmasi sama kartu The Magician. Artinya apa? Artinya sedang ada magic di dalam diri kalian, di dalam kehidupan kalian. Ya, di masalah pekerjaan. Gitu loh. Nah, apakah tidak ada suatu pencapaian harapan? Ya tergantung di sini karena di sini menggambarkan magic artinya residual energi. Makanya lebih besar mana? Apakah di dalam diri kalian itu lebih besar energi positif ataukah lebih besar energi negatif? Ketika lebih besar energi positif sahabat, ini akan menguntungkan kalian. Tidak mungkin kalian terseok-seok, tidak mungkin kalian tertati-tati, tidak mungkin kalian merasakan terpuruk, sulit target, tidak mungkin seperti itu ketika energi positif lebih besar loh ya. Tetapi ketika energi negatif ini lebih besar, tembakan black magic lebih kuat, ya pantesan kalian banyak dinding penghalang, banyak pencapaian target yang terkadang gagal, yang terkadang kandas di sini. Itu harus dinetral. Ketika itu kalian biarkan ini akan terus ya, tidak akan pernah bisa terbuka ini. Meskipun tidak semua ya. Nah, kira-kira seperti itu. Karena di sini The Magician menggambarkan apa? Ini bisa saja perubahan yang tiba-tiba ada suatu perubahan yang tiba-tiba mendadak, sahabat ya. Bisa saja itu perubahan mendadak baik, bisa saja tiba-tiba mendadak buruk. Nah, bisa saja ketika kalian mungkin dulu atau kemarin sempat bagus ya, sempat banyak kelancaran. Nah, bisa saja terus kalian mengalami kesulitan. Artinya apa? Energi black magic lebih kuat, makanya kalian tiba-tiba mendadak buruk di sini gitu loh. Mengalami kerugian. Nah, seperti itu. Nah, bisa saja ketika di sini meskipun ini gambarnya buruk ya, sulit ataupun masih penuh perjuangan. Terus tiba-tiba kalian di 3 hari ke depan kok seperti ada secepatnya seperti ada sebuah perubahan. Mungkin secara pencapaian target, terwujudnya harapan impian, keberhasilan, kesuksesan, meskipun tidak terlalu meningkat ataupun tidak terlalu meroket. Itu mungkin ketika kalian rasakan ya, berarti kalian lebih besar energi positif. Itu bagus ya. Bisa saja ini ada mungkin pernah ada unsur penetralan ini. Entah pernah kalian netralkan sendiri, entah sama orang lain, entah sama saya di sini. Makanya ada suatu bantuan sehingga membuat energi positif lebih kuat, lebih besar. Nah, seperti itu sobat ya cara untuk memahami biar mudah kalian pahami juga gitu loh. Nah, biar sebagai motivasi. Oke, nanti kita deteksi. Kita lanjut dulu di faktor keuangan ataupun kerezekian ya. Aries, untuk keuangan atau rezeki kartu tamakel muncul petunjuk The Star. Itu ada seseorang menuangkan air ke dalam sungai, atasnya seperti ada bintang besar ya. Konfirmasi sama kartu Three of Swords, ada 3 pedang menusuk hati di sini. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Aries ya. Ini kelihatannya apa ya? Hampir sama ya, seputar keuangan di sini kelihatannya Aries masih banyak hambatan, masih banyak halangan ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena di sini menggambarkan besar, artinya di sini kalian itu punya adanya suatu keinginan, punya adanya suatu harapan, punya adanya suatu keyakinan akan hal-hal kestabilan tentang keuangan. Contoh, kalian menginginkan ataupun mungkin berharap ada suatu kelancaran rezeki, ada pemasukan keuangan lebih-lebih itu besar sehingga kalian bisa menutupi kebutuhan. Nah, kalian tuh mempunyai keinginan seperti itu, mempunyai harapan seperti itu. Makanya di sini masih sebatas harapan, masih sebatas keinginan, tapi
belum bisa terlaksana sobat di sini. Gitu loh. Karena apa? Sekali lagi ya, sebetulnya Aries ini banyak juga diuntungkan gitu loh. Banyak juga keuntungan dari kalian, keberuntungan itu baik di asmara, di pekerjaan, di keuangan, di kesehatan, itu sebetulnya bagus loh ya kalian. Cuman ya itu tadi, ada suatu dinding penghalang. Jelas tertempat di pekerjaan. Sering saya mengatakan, ketika tidak dinetral ini akan bisa lari kemana-mana sobat. Berimbas di asmara, berimbas di keuangan, berimbas di kesehatan dan lain-lain. Nah, makanya di sini tergambarkan di star ini aslinya ini bagus ya, di star ini ada suatu harapan yang tercapai, adanya suatu keinginan yang tercapai. Kenapa saya mengatakan ini aslinya bagus kok, tapi kenyataannya tidak bagus buat kalian? Karena kalian terkonfirmasi gitu loh, terjawab muncul petunjuk Three of Swords, 3 pedang manusia. Artinya apa? Artinya di sini bahwa memang ada suatu hambatan, ada suatu pembatalan sehingga membuat kalian bersedih, membuat kalian kecewa, membuat kalian luka batin, luka hati di sini. Itu karena memikirkan kok seret banget rezekinya. Itu ketika mendapatkan uang, kok mendapatkan uangnya itu kecil, pengeluarannya itu kok lebih besar. Nah, intinya kalian apa ya, dibikin kecewa lah. Ya, dibikin hati ini kelihatannya kurang enak gitu loh, kurang bisa plong, kurang bisa tenang. Karena memang apa ya, secara keuangan belum bisa maksimal gitu loh. Belum bisa seperti apa yang kalian kehendaki di sini. Nah, seperti itu ya untuk sahabat Aries ya. Kalau bisa ini ada suatu penetralan ya. Ya, saya akan deteksi untuk ketiganya di sini. Ya, setelah saya deteksi secara penerawangan, apakah harapan Aries di asmara ini bisa terwujud ya? Artinya letak letak keberhasilan, letak kesenangan untuk asmara ini apakah Aries bisa mendapatkan? Ini kelihatannya Aries apa ya? Masih perlu perjuangan ini kelihatannya. Jadi bisa dikatakan komunitas terbesar ini ya, Aries ini belum bisa diuntungkan kayaknya. Seperti itu ya. Sering saya mengatakan ini contoh ya. Mungkin ini contoh, mungkin ketika ada 100 orang yang mempunyai zodiak Aries, ini 85 orang yang kurang diuntungkan. Sisanya itu akan diuntungkan. Gitu loh. Ya mungkin setelah adanya suatu perubahan strategi itu kalian diuntungkan. Itu yang sisanya ya, sisa 8 orang. Bisa dikatakannya 15 orang lah. Kira-kira seperti itu. Itu yang diuntungkan. Makanya saya barusan mengatakan ini komunitas terbesar kelihatannya kurang diuntungkan, khususnya di 3 hari ke depan. Ketika kalian masih ada masalah di sini, kelihatannya masih belum terselesaikan. Kenapa seperti itu? Karena mungkin masih butuh proses di sini, gitu. Butuh pemikiran, butuh tindakan. Nah, seperti itu ya. Yang sebagian kecil yang mungkin akan diuntungkan ya tidak perlu saya bahas gitu loh, karena saya sering membahas itu presentase terbesar saja biar mendapatkan biar mendapatkan solusi gitu loh maksud saya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi, harapan untuk asmara, apakah ini bisa terwujud dengan hal kepositifan? Ini kurang bisa ya. Tidak semua Aries loh ya, tidak semua Aries. Hanya komunitas terbesar saja. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Jadi sekali lagi, ya tinggal kalian sendiri yang meresionetkan. Ketika di 3 hari ke depan, oh ya saya kok masih mengalami apa ya, banyak masalah, belum stabil lah, dan inilah dan itulah. Ya berarti kalian apa? Ya masuk komunitas terbesar. Tapi ketika kalian di 3 hari ke depan merasakan kok masih nyaman, masih fine-fine saja, masih adanya kestabilan, ya berarti kalian masuk komunitas terkecil. Kira-kira seperti itu ya. Karena saya menangkap di sini memang ada suatu energi yang negatif gitu loh, yang membuat asmara kalian kacau, khususnya untuk komunitas terbesar Aries. Seperti itu ya. Sekali lagi yang meresonetkan kalian masing-masing ya. Nah lanjut, kalau di masalah pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya deteksi secara penerawangan di sini, apakah ada suatu harapan kepositifan yang baik itu terwujud di dalam kehidupan Aries tentang pekerjaan ataupun karir? Di sini terdeteksi 50-50 ya untuk Aries ya. Ada yang 50% ini akan diuntungkan, yang 50% di sini Aries kelihatannya masih tertati-tati, masih kesulitan. Adanya suatu penurunan, keterpurukan, susah mencapai perkembangan, target-target. Itu yang 50% lagi gitu loh.
Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jelas, karena memang ada suatu dinding penghalang seperti dicontohkan di kartu ini. Ini kan sebetulnya ada suatu keuangan, cuman dia terhalang kan. Sama sebetulnya banyak pencapaian di sini, entah pekerjaan kalian sebagai apa, entah karir kalian itu sebagai apa, sebetulnya banyak keberuntungan, cuma tertahan, memang ada suatu dinding penghalang. Makanya dikonfirmasi sama The Magician, ini artinya kalian sudah diberitahu, sudah diberi petunjuk, kalau bisa dinetralkan, lebih dikuatkan lagi secara energi positif. Yaitu tadi, bagaimana cara untuk menguatkan, memperbesar energi positif? Ya, penetralan satu-satunya jalan. Ketika kalian selesaikan secara apa ya, logika, nggak akan nyambung, karena di sini kan tadi saya mengatakan, berpesan kan, ini kalian jangan sampai salah jalan, jangan sampai kalian salah langkah untuk memilih sebuah solusi gitu loh, untuk mencari sebuah jawaban. Ketika kalian logikakan, ini nggak akan masuk selamanya, kalian akan terpuruk ya. Habis isi apa istilahnya gini, jadi keberuntungan ya, ketika ini kalian sikapi dengan logika loh ya, keberuntungan yang kalian rasakan nanti tidak akan lama gitu loh, akan hancur lagi, akan terpuruk lagi, dan itu pun lebih besar gitu loh. Nah beda ketika kalian tidak salah langkah tapi kalian netralkan, itu keberuntungannya itu akan lebih lama, kalian jatuh lagi itu akan lebih lama, bahkan kemungkinan besar insya Allah tidak akan jatuh lah, meskipun apa ya, meskipun suatu masalah itu pasti ada, tetapi maksud saya ketika sudah ada penetralan dan energi positif itu lebih besar, minimal ringan, tidak mengkhawatirkan gitu loh. Nah, tapi ketika tidak kalian netralkan di sini, itu tadi, merasakan enaknya itu sebentar, jatuhnya itu lama, ketika mendapatkan masalah itu ya mengkhawatirkan. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi sama, harap diresioletkan masing-masing. Ketika kalian di 3 hari ke depan bagus, ya berarti kalian masuk 50%, berarti sudah pernah, mungkin sudah pernah kalian ada doa secara khusus, pernah dinetralkan, seperti itu ya. Ketika kalian merasakan kok semakin hari semakin terpuruk, belum ada kestabilan, ya jelas indikator jelas bahwa ada black magic dan harus segera kalian netralkan kalau bisa. Ini saran biar tidak semakin hari semakin terpuruk, karena sudah banyak sekali akibat pembiaran, semakin lama semakin habis-habisan. Jangan sampai sahabat Aries ini seperti itu, segera bangkit ketika sudah tahu gitu loh, biar tidak membawa kerugian yang lebih besar lagi. Seperti itu ya, saya yakin sahabat Aries semua ingin sukses, ingin lancar, kan seperti itu. Oke ya, lanjut. Kalau untuk masalah keuangan ya, ataupun rezeki, setelah saya deteksi secara penerawangan, di sini kelihatannya kok saya merasakan apa ya, banyak sebuah penggagalan di sini untuk sahabat Aries ya. Sebetulnya bagus loh, gitu. Bagus sebetulnya, penuh dengan keberuntungan. Makanya saya tadi mengatakan tidak hanya di keuangan, di asmara, di pekerjaan, di keuangan, di kesehatan, ini sebetulnya bagus. Cuman ya mungkin sahabat Aries apa ya, kurang bisa menangkap energi rasa, kurang bisa memainkan secara batinia. Ini masalah ini logika atau tidak? Mungkin kalian kurang bisa, ya itu tadi, kurang bisa memahami lah masalah ini masuk logika atau non logika, dalam arti atau di luar logika. Nah seperti itu. Makanya di sini tergambarkan secara penerawangan, saya tadi menangkap kok apa ya istilahnya itu, banyak pengancelan, banyak keterpurukan, banyak sendatan. Ya mungkin itu tadi loh ya, kalian masih terhalang sobat. Ini komunitas terbesar ya yang akan dirugikan ya untuk Aries ya. Ya sama, misalkan contoh ada 100 orang Aries, 85 orang ini akan dirugikan, hanya sebagian kecil yang diuntungkan. Ada suatu harapan yang tercapai, ada suatu keinginan yang tercapai, ada kerezekian yang tak tertunda dan itu akan datang sama kalian. Tapi ya sayangnya di sini komunitas terkecil. Meskipun demikian ya semoga kalian masuk komunitas terkecil saja. Nah, kan seperti itu ya, seperti itu. Karena di sini ada suatu apa ya, ada suatu kekecewaan juga ya. Mungkin ada pembatalan di sini, ada pengenselan, sudah deal-dealan batal, tercancel, tertunda. Bisa saja uang kalian, mungkin ada orang yang hutang kalian, bisa saja dibawa kabur uangnya, tidak ada berita. Pokoknya di sini Aries mengalami apa ya, mengalami sebuah kesedihan lah ya. Mengalami sebuah apa ya, keterpurukan ya. Ya saran saya harap segera dinetral ya, biar lebih bagus ini Aries ya, biar bisa terbuka. Insya Allah ketika ini kalian netralkan, kalian banyak yang terbuka loh di sini Aries. Dan makanya saya itu terkadang bingung sobat ya, bingung saya itu seperti ini loh ya.
ketika di pembacaan channel ruang batin ya, itu saya tidak bisa mengarang-arang cerita gitu. Apa yang saya dapat petunjuk, apa yang muncul di kartu ya saya ungkapkan. Nah, makanya ketika di sini memang di channel lain kok zodiak Aries mungkin ya, di channel lain kok zodiak Aries kok baik-baik gitu loh. Kok adanya suatu keberuntungan ya, apa ya? Ya itu kan terserah kalian sendiri sobat gitu loh yang menilai. Nah, cocok mana gitu loh. Ketika mungkin di channel lain kalian apa ya menonton itu kok baik-baik ya, serasa banyak keberuntungan beda sama channel ruang batin. Tetapi ketika kalian nonton di channel lain, di luar channel ruang batin itu kan bagus ya, banyak keberuntungan. Kan kalian sendiri yang merasakan memang tepat apa tidak gitu loh. Ketika kalian tepat ya syukur, berarti kalian resonannya di luar channel batin gitu loh, di luar channel ruang batin gitu loh. Nah, ketika kalian memang channel luar mengatakan ada keberuntungan baik-baik bla bla bla, tapi kalian apa ya, ternyata kalian merasakan masih terpuruk, masih banyak hambatannya, berarti kalian tertariknya di channel ruang batin. Nah, seperti itu ya. Jadi ya sikapi, makanya saya tadi mengatakan sikapi dengan bijak sobat sebuah masalah itu gitu loh. Biar apa? Biar kita lebih bijaksana untuk menilai seseorang. Nah, kan seperti itu. Karena kan energinya luas, mengajak saya juga nggak tahu nama kalian. Meskipun demikian tetap ya, yang terbaik semoga mengena semua di channel ruang batin yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, semoga mengena. Itu harapan saya, yang baik-baik, yang positif-positif, yang tidak baik, yang tidak positif semoga tidak terkena. Yang sudah subscribe, yang sudah sering menonton di channel ruang batin semoga tidak mengena mereka, tapi mengena di luaran. Nah, seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi sahabat Aries, kalau bisa harus di netral biar penuh keberuntungan sobat, biar penuh keberuntungan kalian. Toh ini kan tidak semua Aries, tapi kan ada yang sudah saya jelaskan, ada komunitas di sini ya, ada suatu istilahnya, ada sebuah contoh lah, ada sebuah ibarat lah, kan seperti itu ya. Oke ya, semoga bisa dipahami ya untuk sahabat Aries ya, biar lebih semangat lagi. Oke ya, untuk sahabat Aries, pembacaan yang baik jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan. Kalau ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan takuti tapi hadapi masalah. Jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menilai, yang menyikapi, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Maka sikapi dengan bijaksana agar tidak ada rasa saling menyalahkan sobat. Itu loh, sikapi dengan bijaksana. Karena saya kan nggak tahu nama kalian. Nah, di segmen terakhir sering saya selalu berpesan, ketika kalian dihantam masalah, terus kalian itu mengetahui, merasakan kok ini di luar logika, segera ditanggulangi, segera diatasi. Jangan dibiarkan. Ketika itu kalian biarkan, nanti kalian akan ribet sendiri. Nanti akan mengakar, angkat ancur-ancuran. Jangan sampai itu merugikan kalian yang lebih besar lagi. Karena sudah banyak contohnya yang konsultasi, ya awalnya diabaikan, akhirnya sangat terpuruk, ya, dan dirugikan semakin besar. Dan akhirnya apa? Ya kita refresh, ada suatu pembukaan aura ulang. Nah, seperti itu ya. Makanya ketika kalian sudah merasakan ya segera tanggulangi, apalagi di luar logika. Nah, bagaimana caranya? Ini kan di luar logika. Yang mudah, satu, segera kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Dua, lakukan langkah tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerjakan itu akan lancar masuk sobat. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah otomatis ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Minimal ada suatu perjuangan, ada suatu doa, ada suatu ikhtiar. Nah, ketika itu kita sudah jalankan, kunci terakhir apa? Kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib itu sendiri agar lebih baik. Nah, di situ letak kunci suksesnya sobat ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Aries, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk semua sahabat Aries. Harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.